Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Kemudian tentu ada tekanan politik, berbondong-bondong kita ke sana. Mari kita berbondong-bondong ke sana. Tapi saya punya pengalaman di 2019. Ketika saya mimpin di Jakarta, saya ini ngelola kota yang banyak orang-orang kena luka tembak. Saya datang ke rumah sakit di 2019. Saya datang ke kamar operasi karena saya sebagai gubernur di rumah sakit yang saya kelola, DKI kelola. Itu pun pasca putusan MK ya? Putusan semasa itulah KPU ya? Saya lupa persis apa urutannya. Tapi krisis hasil yang rakyat terlibat. Dan apa yang terjadi? Saya lihat tubuh-tubuh yang kena udah meninggal, anak-anak. Ada bekas misi, ada bekasnya, bahkan sisa pelurunya atau apapun lah di situ. Ada dalam, saya lihat di situ, saya ketemu orang tuanya, saya datangi rumahnya, dan satu tempat itu di sekitar Glodok, agak ke barat sedikit, saya lupa jembatan berapa di sana. Itu ketika saya tiba di tempat duka, ratusan pengemudi ojek itu sudah berada di depan situ. Karena ayahnya adalah pengemudi ojek. Suasananya suasana orang marah, sedih, marah. Saya datang ketemu orang tuanya. Kemudian saya ikut angkat jenazahnya. Dan saya bicara di depan semuanya. Ini ada korban. Jangan kita tambah korban lagi. Ini ada korban hari ini. Kalau kita melakukan apa, nambah korban. Saya memilih hadir. Karena negara harus hadir dalam situasi krisis. Dan pada saat itu tidak ada pejabat manapun yang muncul di lapangan. Saya memilih hadir. Saya datang ke tiap rumah sakit, saya datang ke tiap rumah yang kehilangan anggota keluarganya, dan kita urus semua orang yang menjadi korban atas biaya DKI. Saya membuat peraturan gubernur. Saya buat peraturan gubernur bahwa kalau ada korban karena demonstrasi, karena konflik terkait dengan politik, maka Dinas Kesehatan diberikan mandat untuk mengeluarkan biaya untuk membiayainya, walaupun dia KTP-nya bukan Jakarta. Kenapa? Ya karena kita di ibu kota, ya kita uruslah warga negara Indonesia yang jatuh sakit di sini. Terus bukan KTP Jakarta, ya dia rakyat kita kok, rakyat Indonesia. Apa urusannya? Dia celaka, dia luka, dia kita biayai. Itu ratusan. Yang meninggal saya lupa jumlahnya. Banyak. Saya lupa jumlahnya. Saya datangi. Dan saya mendatangi satu keluarga, Mas, yang anaknya hilang berhari-hari. Dan kita memiliki jenazah yang tidak ketemu rumahnya berhari-hari. Saya masih ingat Mas namanya, Mas Husein, Mas. Husein. Tidak ada KTP, tidak ada. Kita nggak tahu nyarinya kemana. Sampai waktu itu perintahkan RT RW nyari siapa keluarga yang anaknya belum pulang. Hari ketemu keluarga ini, saya datang. Mas, bayangkan saya bertemu dengan ibunya, ayahnya, yang tidak pernah membayangkan mereka akan menguburkan anaknya. Tidak pernah membayangkan. Dan menguburkan anaknya kenapa? Karena konflik pilpres. Ratusan orang yang cedera, yang saya datangi rumah sakit itu, datang di berbagai wilayah. Kenapa? Konflik pilpres. Saya datang mengangkat jenazah karena konflik pilpres. 5 tahun kemudian Allah takdirkan saya menjadi calon. Dan ketika terjadi peristiwa ini, langsung saya bilang, ini kalau saya melakukan itu semua yang jadi korban rakyat kecil. Yang petinggi-petingginya nggak akan merasakan. Sayanya nggak akan merasakan tuh pelurunya, nggak akan merasakan gemukan, nggak akan merasakan tuh konflik-konfliknya. Yang merasakan tuh pasukan teman-teman kita yang di bawah, yang penuh dengan semangat. Karena itu jaga, tetap bersemangat, tetap menekan MK. Menekan MK untuk apa? Untuk adil. Menekan MK untuk apa? Untuk berani. Tapi ada batasnya. Jangan agitasi yang membuat ini menjadi konflik terbuka. Jadi saya bersyukur ini semua selesai, nol. Tidak ada penguburan karena konflik akibat keputusan hasil MK.
Pada hari ini kami menyatakan bahwa bagi kami proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo. Dan saya jawab, beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka Pak Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik, menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara, menjaga keseimbangan dan independensi 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi, serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat di dalam bersuara, di dalam mengungkapkan pendapat, di dalam berserikat berkumpul dalam sebuah proses demokrasi. Sahabat Ecet, akhir April situasi politik terus memanas ya. Bukannya meredup, karena kita lihat ternyata upaya para elit politik untuk meredam apa yang terjadi di bawah tampaknya sih belum menuai hasil. Karena yang di bawah, grassroots, akar rumput, masih mempertanyakan, masih membuat statement-statement yang sifatnya penolakan terhadap hasil putusan MK kemarin. Dan tentu ini menjadi sebuah catatan sejarah bagi kita ketika berbedanya sikap dari para elit dan akar rumput. Mestinya akar rumput ini ngikut para elit kalau elitnya punya kepemimpinan yang baik. Kalau ternyata berbeda, maka ini menjadi pertanyaan kita semua. Jangan-jangan elit politik kita hari ini sudah tidak lagi dianggap sebagai pemimpin, tapi barangkali dianggap sebagai pemberi saja. Pemberi uang di waktu-waktu tertentu, pemberi bansos di waktu-waktu tertentu. Bisa jadi begitu. Maka tidak mengagetkan ketika banyak respon-respon yang muncul, misalkan dari Faisal Basri yang menyatakan bahwa Fir'aun saja tidak sejahat itu pada rakyatnya. Bagi-bagi konsesi tambang, ditarik izinnya dari sebelah sini, ditawarkan ke ormas keagamaan. Ya kita tahu lah ya ormas keagamaan itu apa, yang habis-habisan mendukung kemenangan mereka kemarin tentunya. Bahkan Bang Adi, seorang pengamat politik, menyatakan sebetulnya haram bergabung dengan Prabowo. Sekarang batubara bukan cuma dibagi-bagi buat oligarki dan pejabat. Ormas keagamaan pun mau dikooptasi dengan suap batubara. Demi apa? Demi putra mahkota Gibran. Fir'aun setuju nggak? Tadi Fir'aun saja tidak sejahat ini katanya. Nah, dahsyat luar biasa bahwa apa yang disampaikan di sini mengungkap persiapan Gibran menjadi presiden di 2029. Kalau benar nih gila nggak sih? Rencana jangka panjang. Jangka panjang biasanya 20 tahun ke depan. Ini jangka menengah lah ya. Jangka menengahnya bagaimana 2029 Gibran menjadi presiden, atau bahkan sebelum 2029. Ini yang diungkap oleh Faisal Basri. Kita dengarkan ya. Saya lupa, kan dia punya batu bara juga gitu. Jadi bayangkan, Luhut punya, Erlangga Hartarto punya, Bahlil punya, Zulkifli Hasan gengnya lagi punya, semua dikasih konsesi semua ya. Iya, dan ini mau dikasih konsesi kepada organisasi keagamaan. Jadi ada yang dicabut ya, izin-izinnya dibekukan, terus diberikan kepada untuk diberikan organisasi keagamaan. Agama pun akan dia rusak, tokoh agama pun akan dikooptasi untuk mempersiapkan diri dukungan kepada Gibran 2029. Jadi dia udah kerja dari sekarang untuk memastikan Gibran paling lambat, bisa kan paling cepat, bisa lebih cepat dari 29 kan jadi presidennya kan. Kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo gitu. Oke, jadi skenario ekonomi sudah mulai berjalan sekarang ya Bang? Jadi seingat saya sih Fir'aun tidak pernah sejahat itu kepada rakyatnya ya Bang.
Dan Fir'aun tidak menyiapkan anaknya untuk jadi putra mahkota. Ya kalau iya pun kerajaan. Oh berarti Pak Jokowi menganggap Indonesia ini kerajaan. Namanya kerajaan Jokowi gitu.